Hello, welcome back to our channel Edel Inspired dengan gue Edo dan gue Dela. Di video kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Siti Maisaro di channel K9. Kita sudah langsung datangin expertnya nih ya. Di video kali kita mau bahas mengenai vaksin pada anjing. Mungkin sebelum kita mulai, perkenalan dulu kali ya Dokti, latar belakangnya seperti apa? Dari kecil sudah di dunia satwa, maksudnya memang ada anjing juga, terus saya juga di kandang kuda, maksudnya dengan lingkup-lingkup yang bermain dengan kandang-kandang kuda gitulah. Terus kita juga berkuda juga. Setelah itu dari situ baru saya ambil kedokteran hewan gitu. Oke, berarti memang dari backgroundnya memang sudah cinta sama binatang, habis itu terjun jadi dokter hewan, dan sekarang buka K9 Kennel. Iya betul. Seberapa penting sih vaksin bagi hewan peliharaan kita? Kalau menurut aku cukup penting karena kan kita juga di sini ada kennel pertama. Jadi kalau misalnya nggak divaksin riskan buat si yang latihan, yang latihan maksudnya kan di sini kita ada pelatihan, ada training, ada yang cuma titip biasa gitu aja kan. Jadi cukup riskan kalau mereka nggak divaksin. Yang mau masuk ke sini pun kita pasti langsung tanya udah vaksin apa belum, udah obat cacing apa belum gitu. Jadi kita memang support sekali kalau memang masuk ke sini harus sudah vaksin gitu. Kalau anjing udah vaksin nih dok, dia ada chance nggak untuk dia kena penyakit tersebut? Ada. Tetap masih ada ya? Tetap masih ada. Tapi besar, kecil atau? Untuk kena lagi dari virus yang misalnya sedang mewabah gitu, itu 30% dari yang dia divaksin itu. Jadi 70% dan 30%. 70% kemungkinannya tidak dan 30% kemungkinannya akan terkena lagi gitu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin pas pertama waktu dia divaksin itu belum minum obat cacing, atau jarak dari minum obat cacingnya terlalu jauh, atau juga kondisi si hewannya pada saat mau divaksin itu nggak bagus. Jadi si vaksin nggak bekerja 100% di dalam tubuhnya. Gitu. Berarti kalau misalkan anjing divaksin itu bisa ada efek sampingnya tuh dok? Ada, banyak. Oh apa aja tuh dok? Bisa lemas, bisa demam tinggi, bisa flu, bisa muntah, bisa diare. Itu ada, pasti ada side effect dari si vaksin itu. Makanya itu kan biasanya kalau vaksin tuh harus kondisinya fit dulu ya. Dan kenapa kalau mau divaksin itu seminggu sebelum vaksin harus wajib minum obat cacing. Jadi di dalamnya udah dibersihin dulu. Kalau misalnya dia cacingan udah dikeluarin dulu. Makanya kenapa kalau dia udah 1 minggu sebelum vaksin minum obat cacing itu dia nanti nggak mencret, dia nanti nggak demam, itu karena udah dibersihin dari dalam dan kerja si vaksinnya lebih maksimal gitu. Pernah nggak sih dok ngalamin anjing divaksin tapi kemudian malah lewat? Kalau langsung gitu enggak sih, tapi beberapa bulan setelah itu pernah, ternyata dia bolong. Ada bolong, jedanya tuh lumayan lama, 1 tahun lebih deh. Jadi dia baru sadar. Nggak diulang rutin gitu ya. Si ownernya dibingung, kenapa nih anjing drop apa segala macam. Sementara si anjing ini nggak pernah ditaruh di sini kan. Cuma saudaranya dia yang suka taruh anjingnya di sini. Habis gitu kita lihat. Terakhir kali saya diagnosa, saya bilang, kayaknya saya perlu data vaksinnya deh gitu. Terus dia bilang, dia kirimin, dia bilang kayaknya kita nggak telat deh. Tapi pas dia kirimin fotonya sama dia kirim bukunya, ternyata telatnya sampai 17 bulan. Itu udah hampir 2 tahun ya sebenarnya ya. 7 Iya. bulan lagi 2 tahun kan. Hari pertama, hari kedua sampai dengan hari kelima masih makannya bagus, tapi makin lama malah makin drop. Akhirnya nggak lama sih, nggak nyampe 1 bulan terus dia nggak ada. Tapi kelihatan itu kalau saya bilang sih itu reaksi dari si vaksin tersebut karena fisiknya dia nggak kuat. Gitu. Nah untuk jenis-jenis vaksinnya nih dok, ada berapa macam jenis vaksin untuk anjing? Jenisnya ada beberapa macam. Ada yang kita pakai, yang biasa kita pakai di sini Urican. Itu merek ya dok? Itu merek. Jadi Urican ada Urican 4, ada Urican 6, ada Urican 7. Urican 7 itu vaksin lengkap, istilahnya Urican 6 ditambah dengan rabies. Mereka sebutnya Urican 7, jadi kita juga bilangnya itu Urican 7.
Terus ada yang ada macam-macam, ada Velocel, ada L5, L6, L4 itu isinya sebenarnya sih sama. Cuman beda produk aja. Step-step pemberian vaksin tuh gimana tuh dok? Maksudnya dari anjing umur berapa dikasih vaksin apa? Jadi pas papi lahir umur 35 sampai 38 hari kita boleh kasih obat cacing. Oke. Setelah itu umur 45 hari vaksin yang pertama. Kita pakainya Urican 4, isinya parvovirus, distemper, parainfluenza. Kalau dulu ada coronavirusnya, kalau sekarang nggak ada coronavirusnya yang untuk Padahal anjing. sekarang masih ada ya. Lalu setelah 1 bulan kemudian diulang vaksinnya yang kedua. Yang kedua itu Urican 6 kita pakainya itu yang isinya distemper, parainfluenza, terus parvovirus, leptospirosis. Wih. Cocok ya dokter hewan. Nah, yang setelah 1 bulan yang Urican 6 nanti diulang kemudian 1 bulan kemudian itu Urican 6 plus rabies. Nah, kalau misalnya mau ekstra kita boleh kasih yang setelah Urican 6 dan rabies ini selesai kita kasih yang Bordetella yang untuk pencegahan batuk itu. Oh, sama nggak dok sama kennel cough gitu? Iya, mirip-mirip. Ya. Itu. Tapi sebulan setelah? Baiknya sebulan setelah proses Urican 6 dan si rabies itu. Rabies. Jadi jangan dibarengin karena kan gejalanya nanti bisa berbeda-beda. Padahal nggak taunya misalnya sakitnya itu kennel cough kan untuk vaksin itu, tapi yang dikeluarin karena dia dikasihnya bersamaan gejalanya mirip-mirip. Jadi nggak kedeteksi yang mana yang. Saya dengar-dengar kalau yang vaksin E6 itu katanya suka keras ya kalau dicampur dengan rabies. Jadi kadang-kadang ada orang, termasuk saya sih sebenarnya nge-skip gitu loh rabiesnya. Jadi setahun ini rabies, tahun depan nama rabies lagi gitu. Itu sebenarnya benar apa enggak sih dok? Biasanya gini, ada rabies yang terpisah per 3 tahun. Jadi boleh diurang per 3 tahun gitu. Jadi kalau anjingnya nggak kemana-mana, misalnya cuma ya sekitaran Jakarta, tinggalnya di Jakarta sekitaran Jakarta aja, tinggalnya di BSD sekitaran BSD aja ya. Istilahnya kalau cuma ke Jawa Barat nggak jadi masalah ya. Tapi kalau misalnya dia udah perpindahan ke Jawa Timur, keluar Jawa lah, riskan buat si anjingnya kalau misalnya 3 tahun sekali untuk dikasih rabies. Kalau kita pemberiannya di sini vaksinnya itu terpisah. Jadi si Urican 6-nya kita kasihnya subkutan, tapi kalau si rabiesnya kita kasihnya intramuskuler gitu. Jadi dia barengan jalan-jalan tapi dengan pembuluh darah yang berbeda. Apa yang perlu diperhatikan sebelum anak anjing mereka vaksin? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah tuh biasanya yaitu dikasih obat cacing seminggu sebelum vaksin. Kalau bisa setelah 2 hari dikasih obat cacing dimandiin, karena setelah vaksin itu reaksi si virus dalam vaksinnya itu bisa bekerja dengan cepat 3 sampai dengan 5 hari itu kan masa inkubasinya dia. Kalau dia lagi masa inkubasi juga nggak boleh sampai drop si anjingnya, jadi nggak boleh mandi juga. Kalau misalnya mandi dia drop, panas, demam, akhirnya kerja si vaksinnya nggak maksimal. Itu yang kadang-kadang kenapa setelah divaksin kok masih kena distemper, kenapa setelah divaksin kok anjing aku masih kena parvo, karena dia punya reaksi yang berbeda pada saat setelah vaksin gitu. Jadi mungkin si distempernya itu masuk bekerja maksimal, tapi mungkin si parvonya ini tinggi gitu, jadi dia nggak bekerja maksimal, makanya dia keluar demam, abis gitu mandi tambah semakin parah, nggak kerja lah itu si vaksin gitu. Jadi itu pengaruhnya di efek vaksin di badannya. Iya. Jadi sebenarnya alasan nggak boleh mandi itu karena itu stressful buat si anjingnya. Iya, gitu betul. Ya. Dan itu malah bikin vaksinnya nggak Nggak manjur. kerja, nggak bekerja gitu. maksimal. Nah, misalkan setelah vaksin kan dokter bilang demam, muntah-muntah. Nah, itu kita mungkin kan mikir itu efek vaksin gitu. Tapi sejauh mana itu bisa dianggap normal gitu? Apa yang membedakan itu memang Beneran efek vaksin sakit? atau memang beneran sakit? Masa inkubasinya dia 3 sampai dengan 5 hari. Jadi dalam masa itu dia kelihatan muntah, kelihatan pucet, kelihatan demam, itu pasti reaksinya dari si obat itu. Tapi Jadi berarti kalau nunggu 5 selewat- hari gitu. Iya. Kalau 5 selewat hari itu- masih lanjut. Berarti sakit. Oh, Oke. Makanya kalau saya menyarankan lebih baik tidak 1 tahun. Jadi udah 11 bulan nih. Mestinya kan diulangnya 1 tahun. Biasanya kita kan kasih catatannya mesti diulang 1 tahun tanggal sekian. Biasanya kalau itu kan kita punya masing-masing member atau masing-masing klien
punya catatannya sendiri-sendiri. Jadi saya simpan terus saya ingetin 11 bulan itu ini divaksin aja, nanti ketakutnya kalau udah 1 tahun lupa, lebih baik 11 bulan udah di. Oh, kalau 11 bulan nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Kalau telat paling lama bolehnya apa sih istilahnya? Setidaknya. Yang Baiknya boleh ditoleransi telatnya 14 hari, 2 mingguan. Waduh. Waduh, sini tidak saat. Aduh. Oke, 2 minggu ya. 2 minggu jangan lebih ya. Iya. Sekarang hubungan sama vaksin lagi dok, Ti. Gimana perlakuan vaksin untuk anjing rescue? Yang nggak ngerti sejarahnya seperti apa? Ya mungkin ketemu di jalan atau memang dari tetangga hibah yang dia juga mungkin nggak ada historinya juga gitu. Baiknya Betternya gimana? Apakah divaksin ulang 3 kali yang kayak papi atau langsung yang 1 tahun aja? Biasanya kita booster kalau yang rescue gitu, karena kan kita nggak pernah tahu riwayatnya juga kan. Terus biasanya banyak juga sih yang datang ke sini terus nemu baru dimandiin, masih berkutu lah, masih apa segala macam. Tinggal kita prioritasnya, lo mau kutunya dulu yang dirontokin atau mau vaksinnya dulu gitu kan. Kalau misalnya kutunya dulu dirontokin ya vaksinnya otomatis ketunda gitu. Tapi kan si vaksin juga nggak bisa bekerja kalau misalnya kutunya banyak gitu kan, juga nggak bisa. Jadi ya udah, kalau misalnya udah selesai kasusnya pertama misalnya kutunya, ya udah selesai kutunya, langsung dikasih obat cacing, langsung dikasih di booster, langsung vaksin yang Urican 6 plus rabies. Oh, jadi berarti yang itu yang terakhir ya? terakhir Iya, ya? yang Nanti ketiga. diulang lagi tahun depannya. Diulang lagi tahun depan. Oke. Gitu. Oh. Kalau untuk pemberian vaksin dok, itu kan diulang setiap tahun. Seterusnya sampai anjingnya meninggal atau misalkan udah umur 10 tahun, udah deh nggak usah divaksin lagi kayak gitu. Baiknya Kalau rabies boleh di stop setelah umur 6 tahun itu sudah boleh nggak, 6-7 tahun itu nggak pakai rabies lagi sebenarnya nggak apa-apa. Ya itu selagi lingkungannya masih, kita tahu lingkungannya sehat, terus kita nggak pergi jauh, dan yang kalau misalnya kita ada komunitinya kita kenal gitu, kita tahu komunitinya, istilahnya anjingnya oke-oke aja. Kalau untuk yang sudah tua gitu, yang anula, yang anjing manula itu 9-10 tahun biasanya aku udah vaksin terakhir. Udah kita kasih report. Ini udah karena sudah takutnya resisten kan, badannya udah berkali-kali. 2 tahun aja berarti dia udah 4 kali vaksin kan. 1, 2, 3 sama dengan dia ulangan. Berapa tahun. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya udah 7-8 kali itu udah cukup antibodinya udah cukup. Nah tapi aku juga pernah punya dengar kasus nih, ada orang yang kayak udahlah anjing gue di rumah doang nggak perlu vaksin gitu. Salah sih sebenarnya. Salah. Begitu dia keluar dia nggak tahu udara luar lagi banyak wabah. Kitanya Orangnya, sendiri bisa ownernya. membawa dong. Kitanya. Bisa. Oh. Jadi benar ya, jadi Betul kalau ya, misalnya walaupun anjing kalian di rumah iya, tetap harus divaksin. kalau kaliannya keluar ya tetap harus divaksin, kecuali kalian di rumah terus. Ya kan, bener ya. Jadi kitanya yang membawa penyakit untuk anjingnya. Iya. Pengaruh nggak kalau misalnya resisten sama si Urican ganti ke yang brand lain gitu? Baiknya gitu sih sebenarnya. Misalnya selang-seling misalnya kita pakai dia kan bekerja dalam tubuhnya yang 1 tahun itu berarti kan lewatnya banyak gitu loh, batasnya tuh 10 bulan, 11 bulan gitu. Baiknya boleh setelah 2 kali, boleh yang ketiga kali diulang dengan vaksin yang berbeda. Tapi ini kalau yang misalnya 1, 2, 3 lebih baik yang misalnya Urican 4, Urican 6, Urican 7 gitu kan. Itu diulang berikutnya boleh pakai vaksin yang lain yang mirip dengan yang Urican 7 ini gitu. Terus misalnya ini ke tahun ketiga dan tahun keempat masih sama boleh, tapi kalau bisa tahun kelima sudah ganti gitu. Ganti dengan merek vaksin yang berbeda gitu. Baiknya gitu. Sebenarnya sih isinya sama, cuma yang takutnya orang kan membedakan nanti resisten atau apa gitu. Jadi ya diselang-seling aja. Tapi dua kali ini 2 tahun berturut-turut ini boleh diganti berikutnya. Jadi selang-seling 2. Last terakhir nih, kebetulan kan di Canine kan juga membantu untuk proses pengiriman anjing ke luar negeri ya. Ke dalam dan ke luar negeri. Dalam dan luar negeri berarti ekspor impor anjing gitu. Kok bahasanya? Kok nggak enak ya? Maksudnya dok, membantu pengiriman. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang mau pindah terus mau bawa anjingnya itu bisa dibantu sama Canine ya. Nah itu biasanya vaksin dicek nggak sih dok? Dicek, yang dicek banget tuh rabies. Semua negara?
Semua negara. Pasti rabies. Pasti rabies. Up to date-nya harus setahun atau gimana tuh? Jadi dari masa dia setelah vaksin, 3 bulan setelah vaksin harus dicek titer rabiesnya, terus dicek lagi 1 bulan berturut-turut selama 3 bulan, baru bisa dikirim ke luar negeri kalau hasilnya bagus. Dan itu sampai dengan dia 6 bulan di sana harus tetap kekontrol si rabiesnya. Vaksin lainnya mungkin nggak begitu terkontrol, nggak apa-apa kalau umur anjingnya sudah di atas 10 tahun, tapi kalau yang di bawah itu harus tetap terkontrol. Dan nggak boleh bolong satupun. Jadi dulu kita pernah ada kasus di sini, dia bolong, akhirnya jeda 1,5 tahun dia baru bisa dikirim karena kita harus benerin vaksinnya. Jadi ownernya pergi dulu. Ownernya udah di sana 1,5, kita anjingnya masih ada di sini sampai dia kita urutin lagi. Jadi umurnya dia 12 tahun, si ownernya ngerasa kayaknya dia nggak akan balik ke sana, tapi ternyata si suaminya dia bilang aku meninggalnya maunya di sana gitu karena dia orang sana. Jadi akhirnya si istrinya kirim semua berkasnya ke kita, terus kita urusin. Terus pertama kita ditolak di London ya, ditolak karena vaksinnya nggak lengkap. Terus kita urutin dari 1,5 tahun itu kita urutin. Jadi dia obat cacingnya, vaksinnya, apa segala macamnya kita urutin. Setiap 3 bulan kita titer rabies sampai dengan di sana diterima. Wow. Tapi khusus bener-bener cuma rabies only ya? Yang lain distemper? Enggak itu, iya. Nggak terlalu di itu. Cuma rabies aja yang membahayakan kan buat mereka juga. Tapi nanti karantinanya tuh di sini atau nanti di sana dikarantina lagi? Kemarin yang kebetulan yang di London itu nggak karantina, jadi dia langsung sampai rumah. Oh gitu? Door to door, jadi beda-beda case-nya? Case-nya beda-beda atau memang kayak gitu? Beda negara, beda peraturan, iya. Oh, oke. Sekian video hari ini mengenai vaksin pada anjing ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan mungkin boleh komen di bawah atau kalian share pengalaman kalian mengenai vaksin. Semoga berguna informasi dari Edel, gue Edo. Dan gue Dela. Ini Dokti. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Bye. Oh, bukan Canine Canine. Kanin K9 Kennel. Oh, Canine Canine Kennel. Oh iya. Nah sekarang buka Canine Canine. Udah mulus tadi awalnya dong. Gitu. Lagi mikir tadi apa itu intravaskular. Katanya IPA kak. Ini TK kan drop out. Sebutan tuh Bawah kulit. sup. So, pakai hutang. Ih, tapi sini aja kagak cacingan, sini napas aja langsung gendut mah. Justru sini pengen cacingan, coy. Vitamin.